Jadi di video kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah gunung. Jadi kita akan masuk ke topik pembicaraan yaitu gunung. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laurentina Putri Puspita Siboro dengan NIM 32131311013. Jadi untuk berbicara tentang gunung, pasti teman-teman sudah pada tahu kan sebelumnya gunung itu apa, dan pasti udah pada tahu gunung itu kayak gimana contohnya. Jadi gunung itu adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang ketinggiannya itu menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, gunung itu merupakan bukitan yang ketinggiannya itu mencapai 600 mdpl. Dan jadi kalau misalkan ketemu bukit yang ketinggiannya mencapai 600, itu berarti sudah dikatakan sebuah gunung. Nah, kira-kira bagaimana proses terjadi tersebut? Nah, gunung itu terbentuk karena adanya gerakan tektonik. Gerakan tektonik itu merupakan gerakan yang berasal dari dalam perut bumi karena adanya gerakan naik turun, sehingga terjadilah sebuah gerakan tektonik. Nah, ternyata di dalam gerakan tektonik ini terdapat dua proses. Dua proses itu apa aja teman-teman? Nah, ada proses yang namanya orogenesis. Proses orogenesis adalah itu proses yang terjadi karena sedimen-sedimen yang berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah tumpukan hingga berubah menjadi bentuk yang tinggi, dan karena adanya gerakan tekanan dari gaya tektonik inilah maka bisa terjadi sebuah tumpukan atau bentuk itu, sehingga terbentuklah sebuah gunung yang tinggi menjulang. Nah, jadi gerakan orogenesis itu terjadi karena gerakan lempengan tektonik itu bertumpuk menjadi suatu bentuk. Sedangkan bagaimana proses epirogenesis? Proses epirogenesis itu terjadi karena adanya gerakan atau pembentukan sebuah benua di jari-jari bumi. Nah, pembentukannya ini itu disebut sebagai gerakan radial. Nah, itu terjadi karena apa teman-teman? Itu terjadi karena adanya gerakan yang mendekat menjauh di titik pusat bumi sehingga terbentuklah sebuah gunung. Dan prosesnya itu sangat lama, lebih lama dari orogenesis. Jadi epirogenesis itu proses yang membentuk sebuah benua maka terbentuklah sebuah gunung itu. Nah, di sini kita akan berbicara tentang gunung meletus atau gunung berapi. Menurut BPDB Klaten, gunung meletus itu adalah bentuk timbunan di permukaan bumi yang berbentuk kerucut yang dibangun oleh timbunan letusan atau keluarnya batuan lelehan atau yang biasa disebut dengan magma. Nah, di gunung berapi terdapat lubang kapunden atau kerekahan kerak bumi tempat berlangsungnya terjadi magma atau cairan panas tersebut. Nah, kemudian magma itu sendiri itu merupakan cairan-cairan panas yang bersifat cair dan liat. Nah, kemudian secara umum pengertian gunung meletus itu adalah satuan sistem saluran fluidal panas atau yang biasa disebut dengan lava yang satuan kedalamannya itu 10 meter dari kedalaman permukaan bumi ke permukaan bumi. Terus bagaimana terjadinya gunung meletus? Nah, gunung meletus itu terjadi karena pancaran dari magma yang ada di dalam perut ini yang bersosialisasi pada arus konveksi yang sangat panas. Kemudian magma itu naik ketika terjadinya pergeseran lempeng tektonik yang saling berdekatan satu sama lain. Nah, akibat terjadinya pergeseran lempengan itu, magma tersebut, kerak bumi itu bergerak ke dalam perut bumi. Nah, akibat panas dan tekanan yang tinggi itulah kerak tersebut mencair dan cairan panas itu naik ke atas sehingga meletuslah gunung tersebut. Terus bagaimana gejala-gejala terjadinya gunung meletus? Nah, biasanya tanda-tandanya yang pertama sering terjadi gempa vulkanik. Yang kedua, suara gemuruh sering terjadi atau sering kedengaran.
Yang ketiga, membentuk sebuah awan panas yang saling mengepul. Keempat, berkeliarannya hewan-hewan ke pemukiman warga. Yang kelima, bau belerang yang menyengat. Yang keenam, air di sekitar pegunungan berkurang. Dan yang keenam, sering terjadi petir di atas gunung meletus. Yap, teman-teman, kalian tadi sudah tahu pengertian dari gunung berapi, terus bagaimana gunung api itu bisa meletus, terus kalian tahu apa gejala-gejala dari gunung api meletus. Dan saya sendiri akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, menurut keadaannya, gunung berapi terbagi menjadi 3, yaitu gunung api aktif. Ya, seperti kita tahu, gunung api aktif ini adalah menghasilkan magma atau erupsi. Ya, kemungkinan akan mengalami erupsi. Gunung api ini mengalami erupsi minimal 1600 tahun setelahnya. Tetapi beberapa kita lihat tidak sampai 1600, teman-teman. Ada juga berhari-hari dan juga berbulan-bulan. Contohnya aja Gunung Api Sinabung. Gunung Api Sinabung itu meletusnya besok, erupsinya sekarang. Seperti juga di Gunung Merapi. Gunung Merapi ini terjadi seminggu yang lalu, itu aktif ya, karena sebulan yang lalu ataupun 3 bulan lalu itu sempat juga erupsi, teman-teman. Yang kedua adalah gunung api pasif, yang katanya itu dia hanya tidur, teman-teman. Tidur kayak beberapa tahun, beberapa bulan, teman-teman. Tetapi gunung api tersebut sewaktu-waktu akan erupsi secara tiba-tiba. Ya, secara kapan terjadi gunung api pasif itu akan kembali erupsi, kita nggak ada yang tahu. Tetapi gunung api pasif itu bisa diprediksi kapan gunung api tersebut akan erupsi. Nah, bagaimana diprediksi? Karena gejala-gejala tadi, teman-teman, yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Contohnya saja adalah Gunung Rajabasa dan juga Gunung Patuha. Yang ketiga adalah gunung api mati. Ya, gunung api mati ini sudah jelas dari katanya sendiri, yaitu mati. Sudah tidak bisa erupsi lagi, sudah tidak bisa aktif lagi. Kenapa? Pada tahun-tahun yang lalu, pada tahun sebelum kita lahir, itu gunung api itu meledak ataupun mengeluarkan semua muntahannya itu secara hebat pada waktu itu, teman-teman. Karena sudah mengeluarkan semua isi dalam perutnya, maka gunung api tersebut tidak lagi aktif. Ya, teman-teman, dan kali ini kita akan membahas gunung api tertinggi di dunia. Di mana gunung api tertinggi dunia? Apakah Gunung Everest, teman-teman? Ya, itu memang gunung tertinggi di dunia. Tetapi bukan itu, teman-teman. Gunung Krakatau juga bukan, teman-teman. Tetapi ada di Amerika sana, yaitu Gunung Api Mauna Kea. Gunung Api Mauna Kea ini adalah gunung tertinggi di dunia yang ada di bawah laut, teman-teman. Karena begitu tinggi, teman-teman, ya, gunung api di Mauna Kea itu di daratan cenderung memang rendah, tetapi di bawahnya itu luar biasa tinggi, teman-teman, ya. Jadi gunung api tertinggi yang diteliti oleh peneliti, teman-teman, ialah Gunung Api Mauna Kea, yang bisa dibilang Gunung Mauna Kea ini sudah tidak aktif, teman-teman. Jadi, teman-teman, ya, sekarang terakhir kita akan membahas yaitu gunung api meletus yang luar biasa, teman-teman. Gunung api terdahsyat yang meletusnya, teman-teman, yaitu
yang sudah dicatat oleh sejarah bahwasanya gunung api yang paling dahsyat di dunia. Apakah itu? Jawabannya adalah Gunung Super Volcano Toba. Gunung api Super Volcano Toba ini adalah dinobatkan menjadi gunung api terbesar saat meletus terdahsyat di dunia, teman-teman. Bagaimana bisa terdahsyat, teman-teman? Pada zaman dahulu, teman-teman, gunung api ini bisa terdahsyat karena bisa dilihat oleh sekarang ini, teman-teman, ialah bisa menghasilkan danau terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Danau Toba. Dan inilah peneliti bahwasannya ada sebuah gunung pada saat itu yang bisa membentuk sebuah danau yang terbesar ini, yaitu adalah Gunung Super Volcano Toba, yang kalau kita masih hidup pada saat itu, mungkin sebagian di Pulau Sumatera itu meninggal dunia. Karena apa? Karena erupsi asapnya, dan juga bisa dibilang kalau di dekat situ, teman-teman, kita meninggal karena suara dan juga ledakan dan muntahan-muntahan yang besar akan menimpa rumah bahkan kita, teman-teman. Itulah, teman-teman. Oke, cukup sekian, teman-teman. Bila ada salah ataupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan materi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri, dan kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.